Ini adalah 5 langkah untuk menyembuhkan nyeri sendi. Kira-kira kalau sudah nyeri sendi, kapan sih harus minum obat? Tonton videonya sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan bahas seputar nyeri sendi. Nah, biasanya nyeri sendi ini sering dialami pada orang-orang dengan usia yang lanjut. Kira-kira kalau udah nyeri sendi itu kapan waktunya kita harus minum obat? Apakah kalau begitu nyeri harus langsung diminumi obat atau tunggu sampai benar-benar nyeri baru diminumin obat? Dan kira-kira obatnya apa saja? Dan biasanya kalau udah mengalami nyeri sendi itu mengarah ke radang sendi. Kira-kira aman gak ya obatnya diminum dalam jangka panjang? Kita bahas satu persatu. Dari nyeri sendi sendiri ya, nyeri sendi sendiri itu biasanya terasa sakit. Ya, namanya nyeri pasti sakit, ada rasa tidak nyaman. Nah, rasa tidak nyaman tuh karena apa? Bisa jadi karena adanya peradangan di area persendian. Jadi nyeri sendi sendiri itu belum tentu radang, tapi kalau nyeri sendi yang biasa itu bisa jadi hanya karena mungkin terlalu keseringan mengangkat beban yang terlalu berat, atau mungkin juga berat badannya terlalu berlebih. Tapi ada juga pada beberapa orang itu yang nyeri sendi disebabkan karena peradangan. Sendi itu di bagian mana? Sendi itu adalah perlekatan antara dua tulang. Jadi dia itu berada di tengah-tengahnya tulang. Jadi ini tulang, kemudian di tengah-tengahnya ada sendi. Nah, sendi ini yang membantu kita untuk bergerak, kemudian untuk melakukan fleksibilitas, kemudian mobilitas, dan digunakan untuk membantu pergerakan tubuh. Nah, biasanya daerah sendi yang mengalami nyeri atau peradangan itu berada di lutut, siku, bahu atau pinggul. Nah, penyebabnya apa saja? Jadi penyebabnya ada macam-macam. Yang pertama karena adanya osteoartritis. Kalau udah kata-katanya belakangnya ada itis, berarti sudah mengalami peradangan. Nah, osteoartritis ini paling umum terjadi dan biasanya terjadi pada orang-orang dengan usia yang lanjut atau orang-orang yang udah memasuki kira-kira usia 50 ke atas. Karena apa? Dikarenakan tulang rawan yang melindungi ujung tulang sendi itu mengalami keausan. Jadi tulang rawan itu lama-lama memang seiring berjalannya waktu itu dapat mengalami kerusakan. Sehingga menyebabkan tulang itu bergesekan langsung. Kalau tulangnya bergesekan langsung yang terjadi adalah nyeri dan menyebabkan kekakuan. Sehingga menyebabkan rasa nyeri sendi. Yang kedua yaitu karena adanya radang sendi. Ya, radang sendi ini biasanya yang kita sering dengar adalah rheumatoid arthritis. Ya, rheumatoid arthritis itu penyebabnya apa? Saat ini penyebab yang paling sering adalah autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan sendi. Nah, tapi bisa juga bukan karena rheumatoid arthritis, bisa juga karena gout. Kalau gout sendiri itu akibat akumulasi kristal asam urat di bagian sendi. Jadi untuk orang-orang penderita asam urat ini memang apalagi asam uratnya yang udah berlebih itu memiliki resiko gout itu tadi sehingga bisa terjadi radang sendi. Kemudian yang ketiga juga bisa karena cedera atau trauma ya, karena kesleo, kemudian patah tulang atau dislokasi. Ya, trauma langsung atau tekanan berulang pada sendi. Jadi sendi kalau diberi tekanan berulang secara terus-menerus akhirnya memicu kerusakan jaringan sendi dan akhirnya menimbulkan nyeri tentunya. Yang selanjutnya adalah infeksi. Ya, infeksi pada sendi ini kita sebut dengan artritis septik. Yang mana artinya kalau udah ada kata septik itu artinya bakterinya udah masuk ke dalam sendi dan menyebabkan infeksi. Nah, kalau biasanya udah infeksi sendi ini udah butuh penanganan segera dan butuh penanganan medis. Karena dia bakterinya udah menginfeksi bagian sendi ya, sehingga memang harus penanganan khusus dan kalau udah ada infeksi biasanya perlu antibiotik. Kemudian yang terakhir penyebabnya karena overuse. Overuse ini pemakaian berlebihan. Contohnya pada siapa? Pada atlet atau pada pekerja fisik. Jadi karena adanya aktivitas berulang, kemudian beban berat pada sendi yang menyebabkan keausan dan rusak pada sendinya. Jadi kalau atlet yang terus-menerus menggunakan tubuhnya misalkan untuk angkat beban, lama-lama juga sendinya kalah, akhirnya menyebabkan aus, sendinya itu aus. Kemudian penanganan nyeri sendi itu tergantung pada apa? Yang pertama tergantung pada penyebab, kemudian yang kedua pada tingkat keparahan, yang ketiga pada lokasi nyeri.
Ya, jadi nggak bisa ujuk-ujuk kalau mau mengobati nyeri sendi, oh ya udah aku nyeri sendi sakit nih minum obat ini, nggak bisa. Kita lihat dulu penyebabnya karena apa. Karena beda penyebab beda obat. Kemudian tingkat keparahannya seperti apa. Kalau dia masih ringan kita juga menggunakan obat-obat yang ringan. Tapi kalau dia udah mengarah ke infeksi maka kita harus menggunakan antibiotik. Kemudian yang ketiga yaitu tergantung lokasi nyeri. Lagi-lagi kalau lokasinya beda antara dia di siku atau di lutut atau di kaki itu beda penanganan. Penanganannya apa saja? Ada 5 ya penanganannya. Dari yang di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 5 langkah. Yang pertama obat-obatan. Jadi kita beralih ke obat-obatan dulu ya. Obat-obatan ada apa saja? Yang pertama yang kita paling sering dengar adalah parasetamol. Ini udah obat yang umum ya, banyak orang mendengar. Bahkan kita nggak nyeri sendi pun kita biasanya nyetok di rumah parasetamol. Untuk demam bisa, kemudian untuk sakit kepala bisa. Karena memang parasetamol sendiri itu bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin di otak. Ya, kalau prostaglandin itu apa, C? Prostaglandin itu adalah zat yang memicu peradangan atau rasa sakit dan juga demam. Jadi kita harus hambat prostaglandinnya ini supaya gak menimbulkan rasa sakit. Hanya saja parasetamol ini tidak memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Sehingga kalau misalkan nyerinya masih ringan sampai sedang kita masih bisalah menggunakan parasetamol. Tapi kalau yang udah berat disertai peradangan dan nyeri yang parah kita tidak bisa menggunakan parasetamol. Kemudian yang kedua yaitu obat antiinflamasi non-steroid atau yang biasanya kita sebut dengan NSAID. Nah, NSAID sendiri bekerjanya dengan menghambat enzim siklooksigenase. Ya, siklooksigenase ini biasanya disingkat dengan COX-1 dan COX-2. Di mana enzim ini itu bertanggung jawab untuk produksi prostaglandin. Tadi udah Cece jelaskan mengenai prostaglandin ya. Nah, untuk NSAID ini biasanya obatnya yang kita kenal adalah ibuprofen dan naproxen. Nah, itu digunakan untuk mengatasi nyeri sendi akibat rheumatoid arthritis, osteoartritis dan cedera akut. Jadi yang udah mengarah ke adanya peradangan ya. Kalau osteoartritis, rheumatoid itu sudah mengalami peradangan. Jadi nyerinya itu udah skala sedang. Kemudian ada juga obat NSAID yang bernama Celecoxib. Apa bedanya dengan ibuprofen yang tadi kita sebutkan di awal? Bedanya adalah Celecoxib ini adalah inhibitor selektif. Ya, jadi NSAID itu memang dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang selektif dan non-selektif. Yang selektif ini biasanya memang harganya lebih mahal. Kenapa? Karena dia tidak mengenai asam lambung. Kalau yang non-selektif seperti ibuprofen dan naproxen tadi, dia menghambat di COX-1 dan COX-2. Yang mana kalau COX-2 itu memang berfungsi untuk efek inflamasi. Sedangkan COX-1 itu berfungsinya untuk melindungi lapisan lambung. Sehingga kalau misalkan obat NSAID yang non-selektif, dia menghambat dua-duanya. Ya, jadi COX-1 pun dihambat. Sehingga tidak ada yang membantu untuk melapisi lambung. Akhirnya biasanya efek samping dari NSAID yang non-selektif biasanya pada lambung. Jadi mungkin bisa terjadi nyeri lambung atau nyeri pada ulu hati, nggak enak rasanya di perut, makanya harus diminum sesudah makan seperti itu. Tapi kalau yang selektif, yang Celecoxib itu dia hanya menghambat di COX-2 yang memang berperan untuk antiinflamasi atau peradangan. Jadi untuk yang COX-1 dia tidak menghambat. Kenapa? Karena dia bisa melindungi lambung. Sehingga kalau biasanya pada obat-obatan NSAID yang selektif itu aman untuk orang-orang yang mengalami riwayat asam lambung. Penggunaannya seperti apa? Penggunaannya bisa digunakan untuk nyeri sendi, terutama untuk orang-orang yang memiliki asam lambung. Ya, jadi biasanya kalau di dokter itu bakal ditanyain, punya riwayat asam lambung enggak? Terus kalau misalkan pasiennya itu bilang, oh iya ada riwayat, maka dia akan diberikan obat-obatan yang selektif, yaitu yang Celecoxib dengan harga yang cukup mahal tentunya ya. Kemudian yang ketiga, ya obat selanjutnya yang untuk nyeri sendi adalah kortikosteroid. Nah, kalau kortikosteroid udah nggak usah diragukan lagi ya, pasti udah tahu bahwa kortikosteroid ini obat dewa. Peradangan bisa,
kemudian kita batuk pun bisa, kalau kita lagi infeksi pun kita bakal dikasih kortikosteroid. Semua penyakit rasanya selalu ada kortikosteroid ya, terutama untuk radang sendi. Kalau radang sendi pasti akan dikasih kortikosteroid. Contohnya apa? Prednison, metilprednisolon, seperti itu. Bekerjanya di mana? Bekerjanya dengan menekan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan peradangan. Ya, biasanya kalau udah kortikosteroid dipakai berarti peradangannya udah parah dan menimbulkan nyeri yang sangat parah juga. Nah, biasanya pada orang-orang yang mengalami rheumatoid arthritis, kemudian pada lupus, pada gout, juga bisa gout yang akibat penumpukan kristal dari asam urat. Nah, kortikosteroid sendiri juga bukan hanya diminum. Jadi kalau memang dirasa peradangannya ini sudah sangat parah, biasanya dokter akan memberikan dengan menggunakan infus intravena. Kemudian yang keempat yaitu analgesik opioid. Nah, analgesik opioid ini obat-obatan yang harus wajib dengan resep dokter karena dia udah termasuk golongan yang narkotika ya. Jadi banyak disalahgunakan kalau tidak dengan hati-hati ya, contohnya seperti tramadol, oksikodon, dan morfin. Jadi kalau udah kena obat ini dan obat biasa itu udah nggak mempan, berarti sakitnya udah sangat parah. Karena kalau obat opioid itu bekerjanya sudah mengikat reseptor yang di otak dan sistem saraf pusat. Jadi benar-benar menghambat persepsi sakit, tetapi gak punya efek antiinflamasi. Jadi kalau misalkan hanya diberikan analgesik opioid, sebenarnya itu hanya menghambat dan mengurangi rasa nyeri. Tapi untuk peradangannya gimana, Ci? Peradangannya tetap gak bisa sembuh. Terus caranya gimana? Ya akhirnya diberikan obat radang. Sehingga biasanya kalau orang-orang dengan rheumatoid arthritis yang nyerinya sangat parah, akan dikombinasi obatnya dengan obat nyeri dan obat radang. Kemudian obat selanjutnya yaitu obat DMARDS ya sebutannya. Itu adalah suatu singkatan yang kepanjangannya Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Contoh obatnya adalah methotrexate, kemudian sulfasalazine, hidroksikloroquine. Biasanya yang paling sering dipakai untuk rheumatoid arthritis adalah yang methotrexate. Mungkin sudah banyak pernah yang mendengar ya. Untuk obat-obatan ini bekerja dengan menekan sistem kekebalan tubuh dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi untuk penggunaan obat-obatan ini itu sama seperti kortikosteroid, tetap harus dengan menggunakan pengawasan dokter karena cara kerjanya adalah dengan menekan sistem imun. Ya, jadi benar-benar harus dosisnya itu disesuaikan dan nggak boleh berhenti secara tiba-tiba. Biasanya kalau udah menggunakan yang methotrexate ini, dia digunakan untuk nyeri sendi yang akibat autoimun. Ya, tentunya tadi sudah saya sebutkan ya. Biasanya yang menggunakan methotrexate yaitu rheumatoid arthritis. Terus yang keenam yaitu TNF alpha inhibitor. Nah, ini memang jarang disebutkan. Ya, untuk obat-obatan ini biasanya yang udah pasien-pasien yang udah nggak bisa diatasi dengan obat-obat biasa. Jadi dia membutuhkan penanganan medis di rumah sakit. Contoh obatnya seperti infliximab, kemudian etanercept seperti itu. Karena obat-obatan ini itu digunakan untuk menargetkan molekul spesifik ya. Jadi dia itu di dalam sistem tubuh kita itu ada yang namanya TNF alpha. TNF alpha itu singkatan dari tumor necrosis factor alpha. Nah, itu gunanya untuk mengaktifkan sistem imun dan mengatur respon inflamasi. Tapi kalau misalkan produksi TNF alpha ini di tubuh berlebihan, akhirnya dia menyebabkan autoimun. Sehingga kadangkala kalau dia udah menyebabkan autoimun, produksinya ini harus dihambat. Sehingga kita sebut obat-obatan ini sebagai TNF alpha inhibitor. Kemudian yang ketujuh yaitu colchicine. Ya, obat-obatan colchicine ini khusus sih, biasanya dia digunakan untuk pasien-pasien gout saja. Jadi memang kalau colchicine itu hanya untuk mengatasi peradangan yang akibat kristal asam urat. Ya, jadi dia tidak dikhususkan untuk yang rheumatoid arthritis dan sebagainya. Jadi memang khusus untuk gout. Yang terakhir yaitu suplemen glukosamin dan kondroitin. Tapi kalau suplemen lagi-lagi ini digunakan sebagai untuk terapi preventif aja. Jadi kalau misalkan sudah sakit hanya mengkonsumsi suplemen ya mohon maaf nggak bisa ya. Tetap harus digunakan terapi obat-obatan anti nyeri dan anti radang. Tapi kalau misalkan kalau mau preventif, terapi preventif bisa digunakan suplemen glukosamin dan kondroitin. Gunanya untuk membantu memperbaiki tulang rawan yang rusak. Ya biasanya kalau ke dokter itu orang yang dengan riwayat osteoartritis, dia selain diberi obat nyeri, kemudian diberi obat radang, kemudian akan diberi lagi suplemen glukosamin dan kondroitin ya untuk memperlambat
kondisi penyakitnya saja. Kemudian obat-obatan yang sudah saya sebutkan ini, pertanyaan selanjutnya adalah boleh nggak sih diminum jangka panjang? Seperti itu ya, karena lagi-lagi kalau memang orang yang sudah mengalami rheumatoid arthritis, biasanya penyakit ini tuh akan berkepanjangan ya. Jadi gimana, terus harus minum obat terus menerus atau gimana? Yang pertama yaitu harus pemantauan rutin oleh dokter. Jadi memang kalau memang sudah sakit dan harus meminum obat ini dalam jangka panjang, boleh, tapi tetap harus dipantau oleh dokter. Dipantau apanya? Tentunya dengan sering cek lab ya. Cek lab itu memantau fungsi apa? Fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian sistem kardiovaskuler. Jadi obat-obatan nyeri terutama itu banyak yang mengganggu lambung, ginjal, dan jantung. Jadi lagi-lagi kalau misalkan minum dalam jangka panjang, ya harus kembali lagi kita cek, kita pantau tes darah setiap misalkan 3 bulan sekali, seperti itu. Karena kalau tadi obat-obatan yang saya sebutkan ya, contohnya nih NSAID, itu bisa masalah lambung, ginjal, jantung. Kemudian kalau kortikosteroid nih, yang obat dewa itu efek sampingnya bisa osteoporosis, kemudian gula darahnya tinggi, bisa juga dengan tekanan darah tinggi. Lah terus gimana dengan orang yang diabetes terus kena rheumatoid arthritis lagi? Nah itu tetap harus lagi kita konsultasikan ke dokter. Kemudian obat-obatan yang seperti methotrexate tadi, dia bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh kalau ditekan terus-menerus juga nggak baik, sehingga harus tetap dikonsultasikan lagi. Kemudian biasanya saran yang ketiga yaitu akan digunakan dosis terkecil. Tapi lagi-lagi dosis terkecil ini atas rekomendasi dokter ya. Jadi jangan coba-coba mengurangi dosis sendiri. Dokter pasti nanti akan mencarikan dosis yang paling rendah tapi juga efektif. Jadi meskipun diberikan dosis yang rendah tapi tetap akan memberikan efek yang maksimal. Kembali ke penanganan nyeri sendi. Tadi obatnya sudah, kemudian untuk keamanan dan obatnya diminum secara terus-menerus atau tidak itu bagaimana juga sudah. Kita kembali ke penanganannya. Yang kedua, kalau udah obat-obatan biasanya ada penanganan lain yang bisa dilakukan untuk terapi penunjang. Nah, terapi penunjangnya ini apa saja? Yaitu fisioterapi. Jadi kalau orang dengan nyeri sendi, supaya dia membantu nggak minum obat terus-terusan, dengan cara fisioterapi. Fisioterapi ini bisa memperbaiki mobilitas serta kekuatan otot di sekitar sendi yang sakit. Nah, biasanya kalau di rumah sakit fisioterapi itu ada macam-macam ya. Biasanya dengan inframerah, disinar dengan lampu seperti itu. Kemudian ada yang tekniknya dengan getar juga. Jadi tujuannya supaya mengurangi kekakuan sendi dan bisa meningkatkan fleksibilitas seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya harus merubah gaya hidup. Jadi sakit apapun itu kembali lagi kita harus mengubah gaya hidup. Ya tentunya harus olahraga ringan. Ini orang Indonesia yang paling malas ya olahraga ringan. Padahal cukup dengan berjalan kaki. Contohnya 30 menit lah seperti itu. Nggak usah ngoyo yang cepet-cepet, nggak usah. Yang penting pelan-pelan aja tapi dilakukan secara konsisten setiap hari. Itu bisa membantu menjaga fleksibilitas sendi. Atau kalau nggak mau ya bisa berenang ya contohnya. Atau kalau mau yang slowly yang santai-santai ya pakai yoga atau tai chi gitu ya. Jadi tetap harus dilakukan olahraga supaya tetap menjaga fleksibilitas dari tubuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu penurunan berat badan. Nah, kalau memang dirasa dokter udah melihat kembali penyakitnya, oh ini tidak ada peradangan, oh ini nyerinya hanya karena peningkatan berat badan, ya mau nggak mau harus diet lagi-lagi karena berat badan berlebih itu memberikan tekanan tambahan pada sendi. Ya bayangkan kalau orang yang badannya udah kelebihan berat badan, biasanya di daerah lutut dan pinggul itu kalah, jadi sendinya akhirnya sakit. Ya dia merasa kenapa sih kayak kecentit, padahal nggak kecentit ya, bener lagi-lagi karena menopang badannya yang terlalu berlebih. Kemudian yang keempat bisa juga dengan menggunakan pengobatan alternatif. Saat ini sudah banyak sekali ya, contohnya dengan akupuntur. Kemudian bisa juga dengan suplemen. Suplemen tadi contohnya suplemen glukosamin dan kondroitin. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan prosedur medis. Prosedur medis ini salah satunya biasanya yang saya tahu yaitu dengan suntikan asam hyaluronat. Ya, suntikan asam hyaluronat ini membantu melumasi sendi ya dan bisa meredakan rasa sakit, terutama biasanya pada osteoartritis. Kemudian kalau pada kasus yang parah ya, yang udah tingkat lanjut dan sudah cedera lah ya, adanya cedera atau butuh penggantian sendi, bahkan sendi itu bisa diganti ya. Kita sebutnya dengan
artroplasti, maka kita memerlukan tindakan operasi. Kalau udah tindakan operasi berarti berarti harus menggunakan tindakan ke rumah sakit. Kemudian dari langkah-langkah itu tetap ada tindakan preventif yang harus dilakukan. Jadi buat yang sehat, yang saat ini belum mengalami nyeri sendi, supaya jangan sampai nyeri sendi, pencegahannya apa saja? Yang pertama yaitu menjaga berat badan ideal. Ya, jadi mulai diatur ya pola makan, kemudian pola hidupnya yang sehat, dengan olahraga juga yang teratur. Aktivitas fisik bisa 15-30 menit saja sehari supaya bisa memperkuat otot-otot di sekitar sendi. Kemudian hindari gerakan berulang. Ya, biasanya gerakan berulang ini juga dapat menyebabkan kerusakan sendi, mengangkat beban terlalu lebih atau melakukan gerakan berulang lah. Jadi kalau misalkan biasanya pada ibu-ibu ya, itu biasanya pada daerah lengan atau pada daerah jempol itu udah kalah sendinya karena dia terlalu sering melakukan gerakan berulang. Kemudian pola makan sehat ya, ini juga penting ya. Jadi memperkaya antioksidan seperti buah, sayur, omega 3 dari ikan itu juga membantu sekali untuk mengurangi peradangan di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari merokok dan alkohol, karena lagi-lagi merokok ini rasanya merusak tubuh sekali ya. Jadi bukan hanya merusak tubuh, menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung dan lain sebagainya, ternyata merokok juga bisa merusak jaringan sendi dan tulang. Kemudian untuk alkohol sendiri itu kalau kita konsumsi dalam jumlah yang berlebih dia meningkatkan asam urat, sehingga kalau asam uratnya ini udah berlebih takutnya terjadi pembentukan kristal yang mana nanti akan menyebabkan kulit. Oke, itu tadi adalah langkah-langkah untuk menyembuhkan nyeri sendi dan gimana pencegahannya. Sekian dulu video dari Cece Apoteker, sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Pencegahannya apa saja? Yang pertama yaitu menjaga berat badan ideal ya. Jadi mulai diatur ya pola makan, kemudian pola hidupnya yang sehat, dengan olahraga juga yang teratur. Aktivitas fisik bisa 15-30 menit saja sehari supaya bisa memperkuat otot-otot di sekitar sendi. Kemudian hindari gerakan berulang ya. Biasanya gerakan berulang ini juga dapat menyebabkan kerusakan sendi. Kemudian pola makan sehat ya, ini juga penting ya. Jadi memperkaya antioksidan. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari merokok dan alkohol, karena lagi-lagi merokok ini rasanya menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung dan lain sebagainya, ternyata merokok juga bisa merusak jaringan sendi dan tulang.